39026 dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya akan memaparkan materi sejarah pendidikan Islam yang berjudul Pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW ialah bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Nah, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan akhlak dan kepribadian seorang muslim. Nah, yang kedua yaitu membentuk insan yang berakhlak lurus dan berakhlak yang mulia. Tujuan utamanya pendidikan Islam adalah menanamkan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dalam tauhidnya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kepada umatnya agar hanya menyembah Allah dan menjauhi segala bentuk kemusyrikannya. Nah, selain akidah, pendidikan juga bertujuan membentuk akhlak yang baik seperti jujur, amanah, sabar, rendah hati, dan menghormati orang lain. Dengan pendidikan akhlak tersebut, seseorang tidak hanya pintar secara ilmu, tetapi juga memiliki perilaku yang baik dalam kehidupannya. Yang kedua, mampu menjalankan peran dalam masyarakat sesuai ajaran Islam. Nah, pendidikan Islam mengajarkan bahwa manusia agar mampu hidup bermasyarakat dengan baik. Seseorang muslim harus mampu menjalankan tanggung jawab sosial, membantu sesama, berlaku adil, dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat atau lingkungannya. Dan yang ketiga, mempersiapkan kehidupan dunia akhirat. Nah, pendidikan pada masa Nabi Muhammad tidak hanya mempersiapkan manusia untuk kehidupan dunia, tetapi juga kehidupan di akhirat. Nah, ilmu yang dipelajari harus membawa manusia menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan materi yang selanjutnya yaitu pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu pendidikan Islam adalah mencakup berbagai aspek kehidupan, yaitu ada akidah dan syarat Al-Quran dan hadis akhlak serta keterampilan yang praktis. Nah, dan yang pertama itu ada akidah dan syariat. Nah, akidah itu merupakan dasar keimanan seseorang muslim. Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang yang satu, keesaan Allah atau tauhid, dan yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang keempat iman kepada para rasul, dan yang terakhir iman kepada hari akhir. Nah, selain akidah, umat Islam juga diajarkan syariat, yaitu aturan dalam menjalankan kehidupan seperti tata cara ibadah, aturan hubungan manusia dengan Allah, aturan hubungan manusia dengan sesamanya. Kenapa? Agar tujuannya umat Islam memiliki pedoman hidup yang benar. Dan yang kedua, Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran menjadi sumber utama pendidikan Islam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk membaca Al-Quran, memahami maknanya, dan mengamalkan ini kandungannya. Nah, selain Al-Quran, hadis Nabi Muhammad juga menjadi sumber pembelajaran yang berisi perikatan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup sehari-harinya. Dan yang ketiga yaitu ada akhlak. Nah, pendidikan akhlak menjadi bagian penting dalam pendidikan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberikan contoh tak langsung dalam kehidupannya. Nah, seperti contoh nilai akhlak yang diajarkan yaitu yang pertama kejujuran, kasih sayang, kesetiaan, dan menghormati orang lain, yaitu yang terakhir kepedulian sosial. Nah, akhlak yang baik menjadi bukti keberhasilan seseorang dalam memahami ajaran Islam. Terakhir, keterampilan praktis. Nah, selain ilmu agama, pendidikan pada masa Nabi juga mencakup keterampilan yang dibutuhkan masyarakat seperti pertanian, perdagangan, bahasa Arab, dan keterampilan kehidupan lainnya. Nah,
Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam bersifat berseluruh. Nah, bukan hanya membahas ibadah tetapi juga membahas kehidupan sosial dan ekonominya. Dan selanjutnya metode pembelajaran pada masa Nabi Muhammad SAW. Dalam menyampaikan pendidikan, Nabi Muhammad SAW menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu. Nah, yang pertama yaitu metode ceramah. Nah, ceramah merupakan metode penyampaian ajaran secara langsung kepada masyarakat. Nah, contohnya Nabi Muhammad menyampaikan wahyunya dan ajaran Islam kepada para sahabat di masjid atau tempat berkumpul. Dan metode ini efektif untuk memberikan pemahaman dasar kepada banyak orang. Nah, lalu Nabi Muhammad itu diskusi atau tanya jawab. Nabi Muhammad SAW juga menggunakan metode dialog. Para sahabat dapat bertanya atau mengenai hal yang belum dipahaminya. Nah, kelebihan metode ini yaitu membuat peserta didik aktif, membantu memperjelas pemahaman, dan menghilangkan keraguan dalam belajarnya. Nah, contoh pribadinya, selain satu metode pendidikan Nabi tersebut, yang paling kuat adalah melalui contohnya. Nabi Muhammad SAW menjadi teladan dalam ibadah, akhlak, hubungan sosial, dan kepemimpinannya. Nah, dengan melihat perilaku Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya lebih mudah memahami dan merapikan ajaran Islamnya. Dan yang selanjutnya yaitu pendampingan dan bimbingan. Nah, Nabi Muhammad memberikan arahan secara pribadi maupun kelompok kecil kepada para sahabatnya. Metode ini menunjukkan bahwa pendidikan harus memperhatikan kebutuhan setiap individu. Yaitu yang selanjutnya proses perkembangan pendidikan Islam. Nah, perkembangan pendidikan Islam itu pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua periode, yaitu masa Mekah dan masa Madinah. Nah, pertama yaitu masa Mekah. Pada periode awal kenabian, pendidikan Islam dilakukan secara rahasia karena adanya tekanan dari kaum Quraisy. Nah, tempat pendidikan tersebut yang pertama adalah Rumah Arqam bin Abi Arqam yang menjadi pusat pembinaan para sahabat awal Islam. Nah, fokus pendidikan pada masa Mekah adalah penanganan tauhid atau penguatan iman, pembentukan akhlak. Setelah jumlah umat Islam bertambah, pendidikan mulai dilakukan secara terbuka. Nah, dan yang kedua masa Madinah. Masa Madinah setelah hijrah ke Madinah, pendidikan Islam berkembang lebih luas. Nah, masjid menjadi pusat utama pendidikan dan kegiatan masyarakat. Pendidikan tidak hanya diberikan kepada kelompok tertentu, tetapi mencakup laki-laki, perempuan, anak muda, dan orang dewasa. Nah, pada masa Madinah, pendidikan mulai mencakup ajaran agama, aturan sosial, kehidupan bermasyarakat, dan kepemimpinan. Dan selanjutnya, analisis kekuatan sistem pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Sistem pendidikannya pada masa Nabi memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, terintegrasi dengan kehidupan sehari-harinya. Nah, pendidikan tidak hanya teori, tetapi langsung diterapkan dalam kehidupannya. Contoh, ajaran tentang kejujuran. Nah, yaitu diterapkan dalam perdagangan. Dan yang kedua, bersifat menyeluruh. Nah, atau holistik. Pendidikan mengembangkan berbagai aspek manusia, yaitu spiritual, intelektual, sosial, dan keterampilan. Dan yang selanjutnya yaitu inklusif. Nah, inklusif adalah pendidikan diberikan kepada berbagai kalangan tanpa membedakan situasi sosial. Nah, semua orang memiliki kesempatan untuk belajar. Dan yang selanjutnya metode interaktif. Penggunaan diskusi atau tanya jawab membuat pembelajaran lebih aktif dan mudah dipahaminya. Dan yang selanjutnya berdasarkan keteladanan yang nyata. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh langsung sehingga ajaran yang disampaikan lebih mudah diterima dan diamalkan. Dan yang selanjutnya, kelemahan sistem pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah,
Selain memiliki kelebihan, terdapat beberapa keterbatasan pada sistem pendidikan masa tersebut, yaitu yang selanjutnya sarana dan prasarana terbatas. Nah, pada masa Nabi Muhammad belum terdapat sekolah formal seperti sekarang. Pendidikan dilakukan di masjid, rumah, atau lingkungan terbuka. Nah, belum ada gedung sekolah ataupun perpustakaan yang terstruktur. Nah, yang selanjutnya adalah cakupan materi belum meliputi ilmu modern. Nah, karena sesuai kebutuhan zaman, pendidikan lebih banyak berfokus pada agama, moral, dan keterampilan dasar. Belum berkembang ilmu seperti ilmu teknologi modern, sains, dan matematika secara luas. Nah, dan selanjutnya yaitu akses wilayah terbatas. Pendidikan secara langsung hanya dapat diikuti oleh masyarakat yang berada di sekitar Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan selanjutnya yaitu belum adanya standarisasi kurikulum. Nah, belum terdapat sistem pendidikan formal dengan kurikulum tertulis, sistem ujian, jenjang pendidikan seperti sekarang. Dan yaitu kesimpulannya, pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW memiliki peran besar dalam membentuk karakter umat Islam. Nah, pendidikan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan ilmu agama, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki akhlak yang baik, mampu bermasyarakat, dan siap menghadapi kehidupan dunia maupun akhirat. Dan kekuatan utama pendidikan masa Nabi Muhammad adalah adanya keteladanan, pembelajaran yang menyeluruh, dan hubungan ilmu dengan kehidupan nyata, dan yang terakhir metode pembelajaran yang interaktif. Sedangkan kelemahannya adalah keterbatasan sarana, akses wilayah, dan belum adanya sistem pendidikan formal seperti masa sekarang. Intinya, sistem pendidikan pada masa Nabi Muhammad SAW menjadi dasar penting bagi perkembangan pendidikan Islam karena menggabungkan ilmu, iman, dan akhlak dalam satu kesatuan. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum.